Halo Post Vibes, ketemu di ngobrol-ngobrol dari Mindfulness Indonesia bersama saya Bening Lara dan Pak Yo. Tema obrolan kita nih yang sekarang nih tentang pengembangan diri. Kalau bahasa kerennya self improvement. Nah, gimana sih ya pengembangan diri? Semua orang kepengen mengembangkan dirinya. Tapi nggak ngerti mau berkembang seperti apa, apakah berkembang badannya jadi gede ya kan, atau apakah bodybuilding jadi badannya keren pakai six pack ya, atau apakah mau jadi juara jadi founder startup ya. Anak-anak milenial kan teman-teman Post Vibes pasti punya banyak keinginan, saking banyaknya itu yang berkembang bukan dirinya tapi keinginannya. Nah, ini gimana nih Pak Yo, pengembangan diri? Kok apa sih yang berkembang, yang diinginkan? Kok jadi agak ada rancu ya? Sementara aku pengen semua berkembang ya kan? Ya pengen tajir ya, nggak punya cicilan. Terus juga pengen IG-nya keren, ya. Bini gue cakep gitu kan, anaknya sekolah di luar negeri gitu Pak Yo. Mau silahkan nih Pak Yo, kita ngobrol nih siang ini. Iya, menarik. Satu hal pengembangan diri itu ya semua orang nggak usah ditanya lagi mau, itu ya. Dan menariknya zaman sekarang itu bisa seolah-olah bisa nyatanya begitu ya. Ikut-ikutan aja bisa berkembang loh. Saking anak-anak muda zaman sekarang itu ya Mbak Bening, kalau yang aktif ya aktif sekali. Kumpul sana, kumpul sini, ikut-ikutan ini, tanpa disadari terus berkembang, tapi statistik tetap aja menunjukkan berapa banyak sih yang berkembang, berapa banyak sih yang frustasi gitu. Itu sih udah alamnya begitu. Jadi satu sisi pengembangan diri itu dari dulu menjadi topik yang luar biasa. Masa sekarang kalau saya amati lebih beruntung karena anak muda sekarang kumpul sana kumpul sini tiba-tiba berkembang. Itu sih dulu. Sekarang banyak fasilitas dan medianya untuk berkembang ya. Nah, benar tadi Pak Yu bilang kan, kita zaman sekarang tuh lebih gampang untuk berkembangnya. Saking gampangnya, misalnya nih temennya jadi YouTuber dan dia jadi sukses ya kan. Saking gampangnya itu jadi malah bingung ya kan, terakhir jadi toksik. Jadi gue melakukan banyak hal, terus gue sudah udah rajin webinar, terus gue juga udah bikin startup, terus ujung-ujungnya kenapa kok jadi capek sendiri ya. Jadi memang benar frustasi karena ternyata tidak segampang itu. Misalnya untuk melahirkan suatu startup atau mungkin untuk berkembang itu ternyata kayaknya gue nggak cocok deh. Itu setelah effort, setelah ngeluarin duit Pak Yo. Iya. Nah gimana tuh? Jadi dianya malah turun spiritnya. Iya. Jadi di satu sisi ada sebuah kemudahan karena zaman seperti ini sangat aktif gitu ya. Tapi di sisi lain juga jadi mendestruksi diri sendiri. Kenapa? Karena kita cenderung jadi ikut-ikutan doang. Oh lagi ngetren ini ikut ke sana, oh lagi ngetren itu ikut ke sini gitu. Sampai sebenarnya maunya saya apa sih? Pengennya saya apa sih? Tapi juga banyak orang ditanya pengennya apa, maunya apa. Kalau itu aja nggak bisa dijawab dengan baik, terus apa yang mau dikembangin? Dikembangin itu kan berawal dari saya pengen ini, maka saya tahu kalau pengen A, yang harus dikembangin itu ininya, begitu. Nah ini kepengen A atau B aja masih nggak tahu, terus ikut-ikutan doang ya. Kalau ikut-ikutan ya nggak kemana-mana juga, akhirnya frustasi gitu. Akhirnya banding-bandingin, si itu kok bisa, kok gua nggak bisa ya gitu. Yang dipendam adalah rasa frustasi gitu. Ya, banding-bandingin tadi Pak Yo. Saya ingat ketika booming menjadi founder itu jadi booming ya. Semua orang tuh kayaknya menjadi founder tuh keren ya kan. Nah itu 2 tahun kemarin tuh banyak nih konten founder A, B, C gitu kan. Terus 2 minggu yang lalu muncul konten begini, jadi founder nggak gampang loh ya kan. Ternyata lebih banyak
keluarin effortnya, lebih paling banyak ngeluarin duit, lebih paling banyak ngeluarin makan hati lah Pak Yo, dibandingkan kesuksesannya gitu. Ternyata, nah menghadapi seperti ini, apakah post vibes itu harus kayak gimana? Apakah harus temuin dulu sukanya apa, atau jangan lihat orang lain tapi tetap aja ngeliat orang lain Pak Yo? Kan informasi banyak nih. Iya. Jadi ketika orang mau mengembangkan diri, dia mesti tahu dulu apa yang dia mau, gitu. Terus diketawain lagi. Bagaimana supaya saya tahu maunya saya gitu? Gimana tuh? Itu justru jauh lebih sulit. Ya kalau udah tahu maunya, ngembanginnya gampang. Guru banyak, trainer banyak, teman banyak gitu. Asal lu udah jelas ya, udah gampang. Nah, bagaimana mengenali maunya kita apa? Sebenarnya tips paling gampang ya, karena saya sendiri berjuang 50 tahun barangkali baru tahu mau saya apa. Tapi begitu saya tahu maunya apa, nggak usah nunggu tahunan, 2 bulan, 3 bulan itu udah kelihatan banget hasilnya. Tapi apa benar post vibe mesti niru saya nunggu 50 tahun? Jadul, kadal luarsa nanti. Jadi paling gampang menurut saya adalah apa yang kamu sukai. Mulai dari situ, apa yang kamu sukai. Sukanya apa? Bahkan sukanya tidur kok saya mau ngomong molor ya, agak kurang sopan kali ya. Molor. Sukanya tidur, ya. Molor melulu gitu misalnya Mbak Bening ya, sorry ya. Itu pun kalau itu suka, jalanin aja. Siapa tahu dari tidurnya kamu itu nggak tahu lewat mimpi kah, lewat apakah gitu. Hibernasi ya Pak. Karena itu kesukaan. Nah, sekarang lihat anak-anak kecil dididik untuk dikembangkan. Orang tuanya selalu, kamu sukanya apa nak? Kamu sukanya apa nak? Tapi begitu anaknya suka, sama orang tuanya juga belum tentu dikasih jalan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti jadi apa? Nanti jadi apa? Padahal modal kesukaan adalah modal pertama. Dan menurut saya, modal itu 50% pegang peranan. Jadi perhatikan sukanya apa, even sukanya tidur doang aja. Ginilah, kalau anak sukanya tidur doang, diiyain sama bapaknya, apakah dia 3 tahun mau tidur terus? Rasanya enggak juga sih. Dia akan bergerak sendiri Pak Yo. Dia akan maju sendiri, sadar sendiri. Iya, jadi dimulailah dengan apa yang kamu suka. Nah, ingat bicara kalau misalnya kalian tuh sukanya tidur aja, kerjakan aja. Tapi itu yang memang benar-benar sukai. Saya jadi ingat kucing saya Pak Yo. Sukanya tidur aja. Saya punya kucing 7 nih. Tapi kok lucu ya. Jadi konten Pak Yo. Nah dia jadi dari konten kita bisa dapat uang buat beli jajannya kucing. Padahal dia memang sukanya tidur aja. Nah ini jadi jangan banding-bandingin kesukaan kita dengan kesukaan orang lain. Mungkin yang YouTuber itu memang dia suka tiap bangun tidur dia sudah mau bikin konten, dia tahu mau ngambil apa, mau temanya apa. Tapi kalau kita ada yang sukanya tidur aja, ya beda kan, unik. Kesukaan orang berarti menentukan dan itu unik ya Pak Yo ya. Jadi ketika mau mengembangkan diri, kita temukan dulu. Memangnya sulit ya Pak Yo untuk menemukan kesukaan dan mengembangkan diri tadi di zaman sekarang nih. Itu yang saya mau tambahkan juga ya. Berikutnya ya, kalau misalnya sulit juga menemukan kesukaan ya, orang harus punya kesabaran tertentu. Orang tidak boleh sembrono. Tapi begitu Anda menemukan ini suka gua, ya jalanin aja gitu. Perkara besok lusa pindah kesukaan, nggak ada hukum yang melarang itu. Iya. Jadi hari ini suka A, lusa suka B, berikutnya suka C, kemudian ini orang mencela-mencela. Nggak ada persoalan juga sebenarnya. Coba aja terus. Karena ini adalah perjalanan untuk menemukan kesukaan saya yang benar-benar genuine. Sukanya saya. Suka itu begini. Di awal suka, di tengah suka, akhirnya suka, efeknya suka. Cek aja di situ. Kalau awalnya saya bergairah, di tengah-tengah banyak kesulitan, masih bergairah, kan? Akhirnya hasilnya ini atau itu,
saya tetap bergairah. Hasilnya ini atau itu begini, hasilnya sesuai ekspektasi saya bergairah, hasilnya tidak ekspektasi, saya tetap bergairah untuk memperbaiki. Itu udah kesukaan, jadi cek aja. Jadi kalau checkingnya itu nggak jalan, robah aja, nggak ada yang salah kok. Nah, berarti yang tadi Pak Yutu, exciting. Ya. Excitingnya itu bertahan berapa lama nih? Post vibes ya kan? Ketika 3 bulan udah, aduh kayaknya udah males deh gitu kan. Nah itu temukan dulu. Nah karena nih yang banyak kejadian kan kesukaannya banyak karena ketika ngeliat temennya ngelakuin itu, kayaknya keren ya. Ketika lingkungannya rame-rame melakukan itu, dia ikut-ikutan. Nah tapi sebenarnya yang namanya exciting tadi nggak bisa dipalsukan Pak Yo. Ya. Artinya kalau kita memang kita bukan genuine tadi, itu kita nggak bisa bertahan. 3 bulan aja lah kita lihat. Nah itu artinya mengembangkan diri di mana kita memiliki rasa exciting tadi. Gue demen, dan meskipun jatuh bangun, habisin duit, tapi gue demen gitu kan. Gue dilarang pun gue tetap kerjain gitu kan. Kadang nyuri-nyuri waktu loh Pak Yolo. Iya, diomelin kan? Pun tetap jalan. Diomelin tetap jalan, nggak dapat likers, tetap jalan, nggak dapat followers, tetap jalan. Ya kan? Jangan nggak dapat likers seminggu, udah deh ganti topik ya. Nah, seperti itu. Jadi mengembangkan diri itu adalah proses ya, Pak Yo ya. Dengan sendirinya pengembangan diri itu akan ditemukan. Jadi jangan terus latah ya, ikut yang tadi disebut, ikut webinar ini, ikut seminar itu, ikut apa, seolah-olah ini adalah semua. Ya, semua webinar, semua pelatihan, payung besarnya adalah pengembangan diri gitu. Tapi apakah betul dengan semakin banyak saya ikut webinar itu saya jadi berkembang? Rasanya kok bisa buang waktu ya. Mendingan kita kerjain apa yang kita suka. Kita suka. Nanti itu berkembang sendiri gitu. Otot tubuh juga kalau sukanya lari, dipakai lari terus, nggak usah yang lain juga tetap aja otot tubuh akan berkembang karena kita lari tiap hari dan karena kita suka lari. Nah, kata kuncinya karena kita suka, sehingga bisa mengeluarkan positive vibration nih ya, post vibe ya. Oke, terima kasih udah ngobrol bareng kita. Sampai ketemu lagi di obrolan lain yang lebih menarik. Saya Bening Lara dan Pak Yo mengundurkan diri. Salam.